Sobat Dukin Altum terkasih, salam sehat dan jumpa kembali dalam Renungan Pagi, Rabu 27 Oktober 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat, sehingga dapat membagikan berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci hari ini, mari kita awali dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Pagi ini kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan, dan karuniakanlah itu juga bagi setiap umat yang mengharapkannya. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama kami, dan beroleh kemurahan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkanlah kami dari rasa cemburu, mudah marah dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini adalah seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan kitab suci hari ini. Bacaan dari Lukas bab 13, 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Iskak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Dukin Altum yang terkasih, dari bacaan yang kita dengarkan tadi, ada seseorang bertanya kepada Yesus perihal jumlah orang yang diselamatkan. Jawabannya sungguh tak terduga. Yesus malah menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka. Sebab apabila pintu telah tertutup, tuan rumah
tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Bahkan ia akan mengusir serta mengatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jawaban Yesus tentang orang yang diselamatkan membawa pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, kita mesti berjuang melalui pintu yang sesak. Yang berikutnya, orang yang datang dari timur, barat, utara, dan selatan akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mari kita bahas satu persatu. Berjuang melalui pintu yang sesak. Dari kecil sampai lanjut usia, dalam hidup ini, setiap saat kita terus berjuang menghadapi berbagai hal. Berjuang dalam membangun hidup berkeluarga, berjuang dalam hal pendidikan bagi anak-anak kita, berjuang melawan penyakit, berjuang melawan godaan dan cobaan. Singkatnya, tiada hari tanpa perjuangan kalau mau hidup bahagia sejahtera, sehat jasmani rohani, sukses dalam berbagai usaha dan lainnya. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Yesus mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang. Ia mengenal kita semua secara pribadi. Ia adalah pintu satu-satunya untuk kita sampai ke tempat perhentian terakhir yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kekal. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus itu mau mengatakan kepada kita komitmen moral dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi agar meraih kebahagiaan dan keselamatan kekal dalam perjamuan abadi di surga. Yesus dalam bacaan tadi tidak mengatakan jumlah orang yang persis, tetapi yang jelas orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Pada ayat 24 dan 25 diumpamakan bahwa Tuhan sebagai tuan rumah. Tugas kita adalah berjuang untuk segera masuk ke pintu yang sesak itu. Jika terlambat, kesempatan kedua tidak ada lagi. Kita harus mengerjakan bagian masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Untuk itulah mengapa kita harus selalu mendengarkan dan taat pada firman-Nya. Inilah ciri bahwa kita telah mengenalnya. Yang kedua, orang yang datang dari timur, barat, utara, dan selatan akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesakkan. Di sini kita bisa memahami tentang berita keselamatan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka yang dikehendaki dan dikenalnya. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, dan makan bersama di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang akan bersamanya adalah mereka yang telah bersusah payah untuk sampai di pintu yang sesak. Mereka bisa datang dari jauh, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka yang telah berhasil melalui berbagai iklim kehidupan dan tetap setia pada Tuhan dalam berbagai kesusahan dan kemalangan yang menimpa hidup mereka. Sobat Duk in Altum yang terkasih, keselamatan adalah inisiatif dari Allah dan butuh jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberi kesempatan Allah kepada kita, Allah memberi keselamatan sebagai anugerah, dan kita manusia menjawab anugerah itu dengan menghidupi iman itu. Namun pada ayat 24 kita juga butuh berjuang untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Yesus memperingatkan bahwa kita bisa saja menjadi yang terdahulu
atau yang terakhir. Jadi bersyukurlah jika Tuhan telah berkenan menyelamatkan kita. Mari kita nyatakan rasa syukur itu lewat aksi nyata di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berdoalah juga agar setiap orang diselamatkan oleh Tuhan. Hidup adalah perjuangan. Selamat berjuang. Tuhan memberkati.